baik PTS, PAS ataupun PAS. Yang pertama adalah tahapnya adalah tahap persiapan. Untuk persiapan di sini. Niki siap-siap memakai masalah yang wonten prakteknya sholat zuhur. Insyaallah wonten prakteknya kita jangan butuh bahan. Bahannya yang sudah yang diinformasikan oleh ketua KKG apa? Buku, terus buku siswa, buku guru, terus mau mari pulpen lah paling mahal. Sing kepenak niku gawane laptop jane. Nah, sing kepenak gawane laptop. Kepenake kepripun? Jangan lupa mari Pak Wal ini lah. Isinya ini lah, pemerintahan ini lah, kadene dari kopi pas. Tapi bukan itu yang diharapkan oleh ketua KKG ya. Yang jelas kita harus ada perubahan. Karena kalau seperti itu akan dibiarkan terus, itu lama-kelamaan akan menjadi terbiasa. Jadi kebiasaan yang tidak baik. Yang pertama adalah persiapan, tahap persiapan. Nah, apa yang dilakukan ketika pelaku kita akan membuat naskah PTS itu harus persiapan. Yang pertama adalah telaah KD-nya. KD kompetensi dasar ya. Masing-masing sudah tahu KD kan ya? Sudah tahu kan ya? Terus apal ya? Biasanya nggak mulai guru kelas itu KD-nya ngatakan apal. Tapi karena zaman sekarang itu biasanya basisnya adalah mata pelajaran, gurunya biasanya kadang rolling, kadang paling sebagian mata pelajaran saja yang KD-nya apa. Jadi otomatis yang pertama adalah telaah KD-nya. KD yang mau dibikin naskah, KD-nya dipilih di sini. Karena kadang-kadang satu semester misalkan KD-nya 10. Karena ini tengah semester ya 10 itu aja digawe soal KB. Karena materinya belum disampaikan kepada peserta didik. Itu manfaatnya perencanaan. Makanya harus telaah dulu KD-nya, terutama yang esensial. Maksudnya yang KD-KD simpen penting. Kemarin dicontohkan KD sing penting contohnya dalam hal fikih misalnya. Dalam hal fikih kan ada rukun Islam, ada warna-warna lah. Jadi KD yang esensial terutama rukun Islam atau misalkan rukun sholat. Jadi antara 1 sampai 5 misalkan yang paling penting adalah sholat. KD-nya sholat, rukun sholat, ya itu yang harus dibuka, yang itu yang harus ditelaah. Yang merupakan KD yang sangat penting atau KD esensial. Jadi pilih dulu KD-KD yang paling penting. Kemudian dipetakan. Jadi pemetaan KD. Jadi langkah kedua adalah harus dipetakan. Nah, makanya nanti mohon untuk bisa dikasih format pemetaan KD sebelum menyusun naskah atau menyusun soal. Biasanya yang menyusun soal itu soalnya disit apa pemetaan KD disit? Alhamdulillah rampung berarti ini langsung ke Jakarta. Nah, harapan niku ketua KKG niku istilah satu tahap demi tahap dalam rangka perencanaan niku ben hasilnya lebih maksimal. Kenapa kok tidak dipetakan misalnya? Ijik-ijik gawe soal bae lah, karena biasanya diburu-buru kan nih. Diburu-buru jam tanggal semenek kudu disetor, tanggal semenek kudu disetor, setore mepet, jebulane soalnya warna-warna bukan keliru sih, bukan sebenarnya. Sudah betul mungkin. Tapi yang namanya benar atau betul itu kan ada beberapa betul menurut jelek, gitu. Belum tentu betul menurut orang lain. Nah, yang diharapkan oleh ketua KKG itu betul menurut panjenengan, menurut orang lain betul, menurut editor betul, terus menurut peserta didik yang mau disajikan soal itu memang betul-betul bisa dipahami.
Padahal prinsipnya kadang seperti ini. Itu saya juga mengalami seperti itu. Gawe soal basisnya kudu kadet tapi basisnya buku. Sing ana nang buku yang nomor diketik mani. Apa mani zaman siki wong nang buku lebih sana soal lebih gampang mani. Tapi sebenarnya bukan itu yang diharapkan oleh KKD kita sebagai seorang guru. Jadi dari awal sampai akhir, nah setelah dipetakan KD-nya, setelah dicari KD yang terbaik, dipetakan dulu KD-nya. Jadi langkah kedua adalah dipetakan. Artinya dipilih lah, dipilih KD-nya. Kadang itu kan KD kompetisi dasar itu kan ada KD yang gemuk. Ada yang KD yang gemuk artinya memerlukan penjabaran yang panjang atau pengetahuannya juga luas. Ada lagi KD yang sempit. Satu contoh, misalkan di Quran hadis, KD-nya memahami tentang hadis tentang amal soleh misalkan ini, amal soleh. Lafalnya di situ sudah dicantumkan. Nah, itu termasuk KD-nya mandan sempit. Mandan sempit. Beda dengan KD misalkan iman kepada Allah misalkan. Niku memerlukan penjabaran yang sangat panjang. Makanya harus dipetakan dulu kira-kira KD yang sempit mau dikasih soal berapa. Jadi KD-nya petakan dulu KD 1 sampai 3 misalnya. Ada 3 KD yang mau dibikin soal di PTS. Padahal tuntutannya kan gawe pinten biasanya soal PTS. Berapa? 20 20 ya, 25 itu terdiri dari pilihan ganda berapa? 13 berapa? 10 5 gawanya pirang dina biasanya romlina digarap nang bocah pirang menit 5 menit bewor boten wonten. Itu ada 2 pemahaman. Bisane cepet ituan merga orang ngerti apa merga kepenak banget. Nah itu juga perlu dianalisa. Ya jadi yang pertama adalah langkah pertama persiapan. Yang pertama telah KD, kemudian yang kedua petakan dulu KD yang mau dibikin soal. Aja serta-merta jadi gawe soal. Tur boleh gawe soal niku nurun nang latihan semester genap misalkan latihan non tengeriku kan anu KD-ne dari KD 1 sampai KD berapa soalnya sih diturun niku ya bocah itu lasih. Jadi tidak terarah soal itu tidak akan terarah. Jadi langkah pemetaan KD itu harus dilakukan sebagai seorang guru yang menjadi petugas penyusun naskah atau soal. Ya kita akui bareng-bareng yang memang selama ini kadang rebyek nggawe soal. Rebyek nggawe soal, tapi memang itu harus dilakukan. Kemudian setelah telaah, kemudian setelah dipetakan, dipilih, direng-reng, KD-ne ini buat dibayi pirang soal. Kan kadang ada yang misalkan soal 35 terdiri dari misalkan pilihan ganda 30, ini sebagai sampel saja 30 yang isian 5. Padahal KD-nya cuma 3. Nika jangan blok misalkan dia 15 kan jadi 30. Dia mau sing siji 5. Tidak seperti itu. Jadi yang bisa masuk di pilihan ganda dimasukkan, bisa masuk pilihan ganda dan urian tetap dimasukkan. Biasanya kalau di urian itu kadang kalau yang memerlukan penjelasan atau menyebutkan biasanya.
Jadi tetap harus dilakukan, pertama adalah pemetaan KB-nya. Nah, setelah pemetaan KB, kemudian kita masuk kepada penyusunan. Dan nyusun ini boten serta merta nyusun soal. Ada langkah-langkah tertentu. Yang pertama adalah membuat isi soal. Nah, sumbernya dari mana? Ya basisnya KD yang sudah dipetakan. Nanti draftnya ada membuat kisi-kisi soal. Setelah membuat kisi-kisi soal, nanti kita akan membuat kartu soal. Sudah pernah membuat kartu soal? Sudah pernah? Belum. Wis lah kayaknya mungkin. Katok-katok mulu khawatir pun gawe gitu. Jadi langkahnya yang pertama adalah telaah dulu, kemudian petakan, kemudian baru membuat isi. Nanti saya kasih contoh isi-isinya. Nah, yang terakhir nanti kita bisa praktek bareng-bareng. Diharapkan setelah praktek nanti dan dalam menyusun soal di rumah kita tidak akan mengalami kesulitan, terutama kesulitan itu panjenengan juga tidak sulit, yang edit juga tidak sulit. Itu belum berbicara masalah angka-angka, misalkan angka angka pecahan, kemudian belum berbicara masalah nulis Arab, belum berbicara masalah pakai titik dan lain sebagainya. Jadi langkah yang pertama tadi persiapan, telaah dulu KD, pemetaan KD, kemudian baru menyusun kisi. Setelah menyusun kisi-kisi sudah bagus, nanti kita semi praktek dulu. Nanti ketika dipraktek sama Pak Wahab, jadi setelah syukur bagi sakurunge jam 12 bisa rampung praktek. Oh, anu gak beli ya. Betul, Pak. Kayaknya sepakat. Langsung lah, Pak. Gue kepentingan ya, dan anak putrane, anak pengen mari sawah, anak nyemprot, anak nyebar barang. Anak sing kepengen mancing, anak sing kepengen ngarit barang ini. Jelas mudah-mudahan semuanya bisa terlampaui dan tercapai. Nah, setelah dibikin KD-nya sudah ada pemetaannya, sudah direng-reng, nanti bikin soal 35 atau tadi 25, nanti KD-nya berapa, ini KD-nya masuk berapa, terus yang lainnya masuk berapa, jumlahnya sudah 35, baru kita masuk kepada membuat isi. Setelah kisi-kisinya jadi, baru kita